Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat tabel di CSS. Nanti kita akan lihat contoh bagaimana membuat tabel, kemudian mengatur properti tabel supaya tampilannya itu bisa kita manipulasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau Anda pernah mengikuti beberapa pertemuan sebelumnya, saya pernah bilang ya, kalau CSS ini nggak perlu table. Sebenarnya bukannya nggak perlu, cuman ya kalau dalam hal membuat layout tampilan mungkin tabel nggak terlalu diperlukan amat. Tapi ada kalanya di CSS kita butuh tabel. Tujuannya ya biasanya kita ada kalanya kita membuat sebuah halaman web yang isinya adalah daftar-daftar, ya misalnya daftar anggota atau daftar karyawan atau daftar apapun dalam bentuk tabel. Ada kalanya kita membutuhkan tabel untuk menampilkan data-data tertentu. Misalnya kalau Anda sudah mau pelajari yang namanya database di web kayak MySQL, PostgreSQL. Nah, itu kan kalau ditampilkan supaya rapih gitu, supaya enak dilihat, Anda kalanya Anda ingin menampilkannya dalam bentuk tabel, ya it's okay, nggak masalah. Tapi kalau di dalam CSS saat membuat sebuah tabel, kemudian kita mengatur tampilannya itu jadi lebih enak. Seperti apa? Oke, langsung praktek. Oke, kita buka Coffee Cup. Di sini saya sudah buat sebuah tabel. Kalau buat tabel sih gampang di Coffee Cup. Kita insert aja, terus tabel designer mau berapa kali berapa. Jangan yang ini. Pakai menunya itu quick table. Nah, ini kita bisa mau berapa kali, berapa row-nya, mau kolomnya berapa, row-nya berapa, tinggal pilih. Kalau saya, nah ini cuma bikin dua row dan 3 kolom. Ya ini kayak gini bentuknya. Udah apa? Paham ya tentang buat tabel di HTML? Kalau lupa silakan Anda kembali ke pertemuan sebelum-sebelumnya yang tentang membahas tabel. Oke, di sini saya punya 2 buah tabel yang kalau ditampilkan bentuknya seperti ini. Nah, ini simple banget tabelnya. Nah, ini tabelnya ada 2 tabel, ada masing-masing tabel ada 2 row dan 3 kolom. Ya, sama seperti ini. Ya, oke, begini bentuk tabelnya kalau di coding HTML. Oke, terus apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa manipulasi tampilan tabelnya seperti bordernya berapa besarnya, terus cell paddingnya, cell spacing, terus lebarnya berapa tabelnya, itu bisa kita atur. Oke, contohnya gini, saya mau manipulasi tabel pertama ini supaya lebarnya ini punya lebar yang agak lebih lebar lagi. Oke, caranya gini, kita buat sebuah class, kan kita akan memanipulasi tabel bagian tabel di sini. Jadi kita buat class namanya table. Nah, table, kemudian ikuti dengan titik. Karena ini 2 tabel, saya bikin tabel pertama. Nama class namanya pertama. Oke. Oke, terus table kedua. Kedua. Oke, kemudian oke ini tabelnya masih kosong. Terus apa yang bisa kita lakukan di sini? Banyak macam-macam. Contohnya gini. Nah, ini kalau di Coffee Cup enaknya begini. Kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan dengan tabel pertama ini. Kita bisa tentukan backgroundnya apa, terus background colornya, bahkan kita bisa kasih background image atau gambar latar belakang pada tabel. Oke, silakan Anda coba sendiri. Oke, misalnya saya mau ubah lebarnya, gunakan keyword width, width, kemudian tentukan besarnya, mau berdasarkan persen, yakni persentase dari total lebarnya web browser, atau berapa pixel. Contoh 400 pixel aja saya taruh deh. Oke, kemudian apa yang kita bisa lakukan? Contohnya border spacing. Ini saya tongolin dulu. Oke, border spacing. Border spacing itu adalah, masih ingat ya? Ada yang tahu? Iya, spasi antar pinggirnya, antar border, antar pembatasnya. Oke, kita misalnya masukin border spacing, border
border spacing. Nah, border spacingnya misalnya 10 pixel aja. Oke. Oke, itu tabel pertama. Oke, tabel kedua misalnya widthnya 400 juga deh. 100 pixel. Width, kok Windows? width, oke, sip, width 400 pixel. Oke, terus untuk penerapannya gampang. Kita masuk ke bagian tabel yang mau dirubah. Nah, ini misalnya tabelnya tabel ke-1 deh. Tabel ke-1 itu yang ini. Tabel kita masukin class yang pertama. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini. Berubah kan tampilannya? Oke, kita cek width jadi 400 pixel. Artinya lebarnya di ini dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanannya sebanyak 400 pixel. Lalu border spacingnya 10 pixel. Border spacing ini jarak antar batas. Kita lihat yang namanya tabel ini, tabel luarnya ini ya nih, garis luarnya ini dia punya dua garis luar. Dia punya dua garis luar dan garis dalam. Nah, ini lihat nih. Yang ini nih garis luar dan garis dalamnya di sini. Di sini ada 10 pixel. Kita bisa ubah. Kalau mau tahu border spacing itu kayak apa, ada yang lupa, ya ini border spacing. Ya ini garis batasnya ya, garis batasnya. Kita misalnya set 10 aja deh, 10 aja. Oke. Ada kalanya kita nggak mau tampilkan semua garis batasnya. Ada caranya. Kita gunakan perintah namanya border collapse. Border collapse. Nah, ini border collapse. Jadi kita akan coba menghilangkan salah satu garis batasnya. Oke, kalau value-nya kita masukkan collapse, nah jadinya seperti ini. Nah ini, jadi dia nggak ada garis luar, jadi garisnya cuma satu, nggak dua. Seperti yang di bawah ini defaultnya ini dua. Tapi kalau kita masukkan perintah border collapse yang nilainya collapse, maka dia akan collapse. Tapi defaultnya sih kalau border collapse itu ini border. Kok hilang? Oke. Border border collapse itu defaultnya separate nilainya seperti ini. Tapi kalau dia collapse, nah collapse ya seperti ini tampilannya. Beda kan? Ya, oke, silakan Anda pilih mau yang lebih enak yang mana dilihat. Oke? Paham ya? Oke. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan dengan tabel ini? Gaya garisnya. Kita bisa masukkan border style. Nah, border style ada macam-macam, ada dash, ada dotted, ada double, ada groove, ada hidden. Kalau hidden dia ngumpet. Ngumpet nggak ada isinya. Border style. Oke, border style apa yang bisa kita lakukan di sini? Oke, ada double. Kalau double jadinya oh ya nggak kelihatan karena dia collapse. Coba kalau nilai collapse-nya kita buang. Kita buang nilai collapse-nya. Nah, jadi double kayak default. Oke, itu double. Terus apalagi yang bisa kita lakukan di border style ini? Border style ini ada dotted. Kalau dotted itu dia bentuknya jadi titik-titik kayak gini. Samar-samar ya, biar nggak kelihatan. Terus ada juga namanya dashed. Dashed itu garis, cuman dia ya titik-titik ya. Ya titik-titik juga, cuman lebih padat titik-titiknya. Mungkin hampir nggak kelihatan ya. Mungkin kita ubah aja deh. Misalnya border kok ini hilang. Oke, border border top width top style. Wait, kok ini border width. Coba kita border width-nya kita ganti. Border width-nya misalnya thick.
jadi tebal. Nah, kelihatan kan bedanya? Dash, ini dotted. Nah, dotted tuh kayak gini, gitu. Kalau dash itu garis-garis putus, kalau dotted itu titik-titik. Terus, apa lagi yang kita bisa lakukan? Bahkan border color. Border colornya kita bisa ganti jadi misalnya warnanya purple. Kita ganti warna ungu. Nah, jadi border colornya ungu, cuman yang luarnya aja. Datanya, yang tabel datanya nggak berubah. Bisa kita ubah. Kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa mengedit propertinya dengan kita bisa edit properti dari tabel datanya. Sama seperti kita mengedit pada tabelnya yang utama, row-nya. Jadi row dan kolomnya ini bisa kita edit. Caranya gampang. Kita buat class, kemudian classnya baru kita terapkan di masing-masing tabel data yang dibutuhkan. Oke, caranya gini, gampang banget. Oke, misalnya kita buat class namanya TD karena kita mau manipulasi tabel data. TD misalnya saya mau buat titik. Oke, kemudian border style saya ubah jadi misalnya dotted. Terus kemudian border width-nya saya ganti 3 pixel saja. Oke, kemudian border colornya border colornya misalnya ganti merah saja. Oke, kemudian class titik ini kita terapkan karena dia member dari table data. Misalnya di sini tabel datanya saya masukin classnya titik. Nah, sehingga lihat nih di bagian sini kan kelasnya jadi titik. Nah, nih bagian sini nih. Ya. Jadi dia berubah nih warnanya nih. Row 1 kolom 1 ini. Terus apa lagi yang kita bisa lakukan di sini? Oke, kita bisa ganti misalnya dottednya, misalnya dia ganti solid juga bisa, ganti solid. Kalau solid ya dia jadi merah di sininya. Cuman nggak kompak ya warnanya, dan luarnya ini ungu dan titik-titik, dalamnya kok merah, nggak enak banget mungkin dilihat. Ya sesuai kebutuhan, silakan sesuaikan kebutuhannya. Oke, saya balikin deh ke dotted misalnya. Oke, gimana? Gampang ya? Gampang. Banyak propertinya pada tabel yang bisa Anda mainin di sini. Silakan Anda coba-coba sendiri. Nanti juga Anda akan paham sendiri. Oke, terus apa lagi yang mau dibahas? Oke, caption. Saya bahas tentang caption table. Umumnya tabel itu punya caption, punya judul. Misalnya kayak gini. Untuk membuat sebuah judul pada tabel atau membuat caption, kita gunakan tag namanya caption. Tag caption diletakkan di antara tabel, di antara tag table dan tabel row yang pertama. Contoh di sini. Nah, nih. Oke. Sini saya masukin namanya caption. Oke. Caption misalnya tabel pertama. Oke. Nah, terus kita bisa masukkan caption juga untuk tabel yang kedua. Tabel kedua tuh di sini. Oke, taruh sini. Oke, jadi saya ganti aja sini. Tabel kedua. Oke, jadi ada tabel pertama, ada tabel kedua. Oke, terus apa yang kita bisa lakukan dengan caption? Kita bisa ubah posisinya, mau di atas atau di bawah. Defaultnya di atas seperti ini sih, karena memang saya taruh di atas. Tapi ada kalanya kita mau taruh di bawah. Kita bisa lakukan dengan cara ya copy paste aja, taruh di bawahnya sini. Nah, kayak gini, copy paste. Gitu. Taruh aja di bawah sini. Nah, jadi tabel kedua. Oh, nggak bisa. Oke, sorry, maaf, saya lupa. Ini nggak bisa. Sekalipun ini captionnya saya taruh di
bawah, secara codingan saya taruh di bawah, dia tetap ada di atas kayak tabel kedua ini. Jadi saya balikin dulu. Nah, oke. Tabel kedua ini captionnya pasti selalu di atas. Defaultnya itu selalu di atas. Terus gimana untuk mindahin posisi ke bawah? Ada caranya. Kita gunakan CSS ini. Oke, kita buat sebuah class bar. Kita bisa taruh di sini di tabel pertama sebenarnya, atau bikin class baru juga bisa. Contohnya kalau di tabel pertama ini kita masukkan aja gini. Namanya caption. Nah, caption side mau bottom atau top. Kalau top itu defaultnya, kalau bottom dia di bawah. Masukin aja bottom sehingga nah judulnya pindah ke bawah gitu. Gampang ya? Gampang banget. Oke, tapi kalau mau dipisah ya it's okay, nggak apa-apa. Kita bikin kelas sendiri, sebab misalnya ada kalanya ada beberapa tabel tertentu yang judulnya harus di bawah. Saya bikin kelas baru aja deh di sini. Misalnya tabel judul, judul atas, judul atas, caption side, top. Oke, ini default. Kemudian tabel judul bawah, caption side ada di bottom. Oke, jadi untuk menggunakannya ya gampang aja, kita masuk ke tag tabel yang ini, misalnya yang nah ini tabel kedua deh. Tag tabel kedua kita masukin class, bukan class, bukan di sini, sorry. Caption ya, benar-benar caption class. Kagok saya, udah malam di sini. Udah jam berapa nih? 11 lewat, 11 malam. Oke, sorry, saya agak lelah sedikit. Oke, class, terus masukkan judul bawah. Oke, sehingga dia akan pindah ke bawah. Tapi kok nggak pindah? Oh, bukan kabel. Saya kasih nama caption. Harusnya caption di sini. Sorry, saya kasih nama caption karena dia harus masuk ke tag yang caption. Nah, sehingga judulnya pindah ke bawah. Aduh, saya mulai sedikit lelah. Jadi kagok. Maaf ya. Oke, jadi intinya untuk memindahkan judul, posisi judul kita bisa masukin ke class di tabel pertama sini atau bikin class baru. Nggak apa-apa, it's okay. Silahkan Anda pilih sesuai kebutuhan mana yang lebih enak. Jadi di sini saya buat caption judul bawah. Nah, yang isinya caption side-nya ada di bottom atau alias di bawah, sehingga baru saya masuk ke dalam tag caption, bikin kelasnya dan masukkan nama kelasnya judul bawah, sehingga tabel kedua ini judulnya ada di bawah gitu. Gampang ya? Oke, kalau begitu silakan Anda coba-coba, Anda praktek, Anda coding sendiri, nanti juga Anda akan ngerti sendiri. Oke, di kesempatan kali ini kita udah bahas mengenai cara mendesain tabel di CSS. Tadi kita udah bahas bagaimana cara membuat tabel, kemudian bagaimana mengatur properti tabel supaya tampilan tabel itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.